yang kekal ya bersama Tuhan di surga. Amin. Jadi kita jangan takut saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita tahu kita akan pergi kemana. Amin. Ya, kita akan bersama Dia di surga. Haleluya ya. Nah, jadi penghiburan terbesar bukan hanya kenangan yang indah. Memang dulu kita waktu bersama orang yang kita cintai, kita pernah mengalami kebahagiaan yang luar biasa, ya, mengalami kenangan yang begitu indah, ya, bersama orang yang kita cintai. Tapi penghiburannya, tapi janji yang luar biasa apa saudara? Kehidupan kekal, amin. Amin. Ya, yang lebih dahsyat lagi, Tuhan menjanjikan kita orang percaya anak-anak Tuhan. Ketika kita dipanggil Tuhan, Dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Kita akan berjumpa lagi bersama Dia, amin. Bersama orang-orang yang kita cintai, kita akan bertemu lagi, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Kita memiliki pengharapan, ya, akan pertemuan kembali di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Percaya? Amin. Percaya? Kita percaya, ya, kita akan dikumpulkan bersama Tuhan lagi. Lalu dikatakan apa lagi? Kenangan menjadi warisan iman, ya. Di dalam Mazmur 116 ayat 15 saya bacakan, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wah, luar biasa ya saudara. Jadi kita orang-orang yang berharga saudara, amin. Amin. Orang yang berharga, kenapa? Kita dikasihi Tuhan, kita dipilih, ya, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan memilih kita karena kita berharga di mata Tuhan, amin. Luar biasa ya saudara, luar biasa hidup kita, kekenangan kita hidup kita. Tuhan perhitungkan bahwa ada potensi di dalam setiap kehidupan kita, amin. Kita sangat berharga di mata Tuhan, haleluya. Jadi pertanyaannya nih, apakah hidup kita sudah memuliakan Tuhan sekarang ini? Ya, coba kita hidup nih, bukan Tuhan yang memanggil kita cuma selamat doang, tapi apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah melaksanakan perintah Tuhan, yaitu apa? Amanat agung, ya. Amanat agung itu bukan hanya tugas pendeta doang, bukan tugas pastor doang, tapi tugas setiap anak Tuhan. Apa? Beritakan Injil kepada semua orang. Itu tugas kita semua, ya, bukan tugas pastor doang. Kita harus meninggalkan apa saudara? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus meninggalkan apa? Legacy. Ya, legacy kita harus meninggalkan. Ketika Tuhan memanggil kita nanti, kita harus meninggalkan warisan hidup kita yang baik, ya, yang bisa dikenang oleh keturunan kita, anak cucu kita, bahkan orang sekeliling kita. Kita harus meninggalkan legacy. Haleluya ya. Dan kita harus meninggalkan legacy. Kita harus apa? Meninggalkan cerita hidup kita yang terbaik, ya. Jadi orang ingat ketika kita meninggal, ketika kita dipanggil Tuhan, jangan yang diingat, dia tuh pernah ngutang sama gua tuh belum bayar tuh. Nah, jangan sampai kejelekan kita yang diingat orang, ya enggak? Kita harus berikan legacy yang terbaik, ya, berikan cerita yang baik kepada orang yang kita tinggalkan, ya. Haleluya. Lalu dikatakan apa lagi? Hidup kita juga harus apa? Dipersiapkan, ya. Nah, kita semua masih hidup nih, masih bernafas semua kan ya. Jadi kita harus apa? Mempersiapkan hidup kita. Satu kelak Tuhan panggil kita sudah siap. Amin. Ya. Jadi di dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dia dihakimi. Biasa. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan diri kita? Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita siap, ya. Kita sudah siap, ya. Kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau taat akan perintahnya, kita mau melakukan do the best, ya. Kita mau melakukan yang terbaik, supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, supaya banyak orang datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan diselamatkan. Amin. Ya. Jadi manusia ditetapkan hanya satu kali saja. Ya. Kematian mengingatkan kita bahwa hidup di dunia kita memang sementara, tidak ada yang abadi. Yang nanti abadi di mana? Di surga. Ya. Ketika Bapa memanggil kita pulang, yaitu bagi kita hidup kekal abadi di sana. Karena itu, marilah kita hidup dalam pertobatan, kasih dan kesetiaan kepada Kristus. Kita
ingat janji Tuhan, kita harus ingat perintah Tuhan bahwa kita harus taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi hari ini kita mengenang orang yang kita cintai, ya, Pak Joni dan Daniel. anak Daniel. Daniel. Kita mengingat kebaikan dia. Ya, sebagai anak Tuhan kita jangan ingat-ingat lagi keburukannya. Ya, lupakan, maafkan. Ya, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, supaya apa? Kita damai. Ya, hidup kita damai. Tidak ada beban lagi, tidak ada sampah lagi di dalam hidup kita. Amin. Ya, Amin. kita harus mengampuni, memaafkan, walaupun kita menginginkannya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan memegang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Amin. Kita percaya Dia Allah yang setia. Orang yang kita kenal meninggal dalam keadaan iman kepada Kristus. Kita bersyukur, saudara. Dia finish well. Dia meninggal dalam keadaan yang baik. Dia meninggal dalam imannya kepada Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Amin. Kita bersyukur dia meninggal di dalam Yesus. Itu yang paling utama. Kita memiliki pengharapan bahwa satu hari kita nanti kita bertemu kembali di hadirat Tuhan bersama orang yang kita cintai. Amin. Haleluya. Sementara itu, marilah kita terus harus setia mengasihi sesama kita selama kita masih hidup, ya. Kita harus mengasihi kita, teman kita, saudara, orang sekeliling kita, ya. Seperti Tuhan mengasihi kita, ya. Seperti Tuhan mengasihi kita, sahabat kita. Itu tidak ada yang benar, Tuhan bilang, ya. Tidak ada satupun yang benar. Tapi kasih Tuhan dia turun ke dunia untuk apa? Mengasihi kita, menyelamatkan kita, menebus segala hutang dosa kita di kayu salib. Luar biasa, saudara. Kita punya Allah yang dahsyat. Mengapa kita menangis kalau papa sudah menerima Yesus? Ibu menjawab, ada satu perumpamaan. Anak kecil ini bertanya nih kepada ibunya, mengapa kita menangis, Bu, kalau papa sudah bersama Yesus? Ya, ibunya menjawab, karena kita merindukannya. Ya. Kita bisa satu kali kita bisa menangis karena apa? Kita rindu, ada satu kangen, ya. Kita mengenang masa-masa bersama dia. Ya, itulah iman Kristen, air mata dan pengharapan berjalan bersama-sama. Ya, jadi kalau kita menangis itu bukan sesuatu yang aneh, karena kita masih manusia, ya, masih manusia punya perasaan. Kita masih bisa mengingat-ingat masa indah-indah kita bersama pasangan kita, ya. Haleluya. Nah, itu firman Tuhan, ya. Jadi kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul mengenang kembali kekasih kita yang pergi, yang sudah mendahului kita. Kita bersyukur bahwa dia pulang ke rumah Bapa. Haleluya. Mari kita satu dalam doa.